Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Kevin Beslia Fadilah dengan nomor BP 1911523009. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila kelas 9 yang diampu langsung oleh Bapak Khairul Anwar. Langsung saja ke videonya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih perwujudan atau pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya. Pada video kali ini terdapat 5 tema, yang mana yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat Pancasila sebagai sistem etika, dan yang kelima yaitu Pancasila sebagai dasar dari nilai pengembangan iptek. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Untuk Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah dasar dari negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila di sini dianggap sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan filosofi yang menjadi landasan dari pembentukan negara Indonesia. Kemudian Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang sama-sama diakui oleh semua pihak dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara di Indonesia. Kemudian selanjutnya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, penerapan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dari kebebasan umat beragama yang diakui oleh negara Indonesia, serta keberadaan lembaga-lembaga yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua, menurut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat melihat dari adanya peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak asasi manusia, serta adanya lembaga-lembaga yang mengurusi hak-hak manusia di Indonesia. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip persatuan Indonesia dapat dilihat dari adanya semangat gotong royong yang kuat di dalam diri masyarakat Indonesia, dan serta adanya berbagai lembaga yang menjalankan program-program pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, penerapan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita lihat dari adanya sistem demokrasi yang ada di Indonesia, yang mana di setiap warga Indonesia berhak memberikan suara atau memilih pemimpin yang dianggapnya baik untuk keberlangsungan Indonesia. Kemudian yang kelima, penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita lihat dari adanya berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program bantuan sosial untuk sekelompok masyarakat yang kurang mampu. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh video pelanggaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dapat kita lihat dari video yang barusan bahwa suatu suku atau oknum lah tibanya telah melakukan pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama tadi yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang mana di sini mereka tidak sama sekali toleransi terhadap umat beragama. Di sini mereka terlihat di video ini membakar atau menghancurkan rumah ibadah umat agama lain. Dan
ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada contoh kasus ini orang tersebut telah melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah dari agama lain. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang sebenarnya sudah diatur oleh pasal negara kita, yaitu pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang bunyinya yang pertama, yang ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara Indonesia, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan juga setiap orang memiliki kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di sini pasal 28 itulah telah menjelaskan bahwasanya setiap orang, khususnya warga negara Indonesia, bebas dalam memeluk agama yang mana agama tersebut yang diyakini oleh orang tersebut. Kemudian pada video tadi orang-orang yang oknum ini telah melanggar contoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Next, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dianggap sebagai ideologi negara yang universal karena mengandung prinsip-prinsip yang diterapkan oleh setiap negara, tidak terbatas pada Indonesia saja. Pancasila juga dianggap sebagai ideologi yang dapat menjamin kesatuan dan kedaulatan Indonesia serta memperkokoh persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai ideologi yang dapat menjamin hak-hak asasi manusia serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu, Pancasila sendiri merupakan ideologi yang sangat penting bagi Indonesia dan merupakan dasar yang kokoh bagi keberlangsungan dan perkembangan negara Indonesia itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip perwujudan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu menghina atau menentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, seperti menentang prinsip ketuhanan yang Maha Esa, menentang prinsip kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan yang merusak persatuan Indonesia, seperti mempromosikan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan negara Indonesia atau ideologi-ideologi yang menyimpang gitu. Kemudian melakukan tindakan merusak yang prinsip kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti menolak untuk ikut dalam proses demokrasi atau tidak mematuhi keputusan yang diambil melalui proses demokrasi yang ada. Kemudian yang keempat, dapat dilihat seperti melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat atau tindakan yang merugikan kepentingan rakyat Indonesia secara umum. Dengan semua tindakan yang merusak prinsip-prinsip Pancasila ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap semua ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, kita setiap individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ini merupakan contoh pelanggarannya. Penyebabnya warga salah satu suku meninggal diduga akibat terluka pada perang 2012 lalu. Perang terjadi antara suku Damal dan suku Dani di lapangan sepak bola distrik Kuam Kinarama. Jasad warga suku Damal itu telah dibakar pada Selasa. Menandakan jenazah tersebut merupakan korban perang. Polisi yang datang ke lokasi untuk meredakan. Baik, di sini kita dapat melihat terjadinya sebuah pelanggaran dari prinsip Pancasila sebagai ideologi negara tadi, yang mana tadi terjadi perang antar suku yang terjadi di Papua, yang mana ini merupakan pelanggaran untuk Pancasila sebagai ideologi negara, karena pada kejadian tersebut sekelompok suku tersebut melakukan tindakan yang merusak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
seperti yang tadi telah dilakukannya, yaitu melakukan perang antar suku dan melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan terhadap kejadian-kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Baik, untuk selanjutnya, untuk Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini dapat kita lihat Pancasila sebagai sistem filsafat memuat prinsip-prinsip dasar menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Itu yang tadi memuat 5 sila. Untuk yang ketuhanan yang Maha Esa, prinsip ini menekankan bahwa Indonesia memiliki keyakinan terhadap keberadaan Tuhan walaupun dari sumber segala sesuatu. Kemudian dari sila kedua, prinsip ini menekan bahwa setiap orang harus diakui dan dilindungi hak-hak asasinya sebagai manusia serta memperlakukan sesama dengan adil beradab. Kemudian untuk penerapan prinsip sila yang ketiga, yaitu prinsip ini menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dipertahankan dari kesatuan tersebut. Kemudian untuk sila yang keempat, dapat dilihat dari menekankan bahwa keputusan yang diambil dapat diambil untuk kepentingan masyarakat, harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dan harus disusun melalui proses musyawarah dan perwakilan yang demokratis. Kemudian untuk penerapan dari sila kelimanya, prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan keadilan yang sama, tidak terkecuali, dan harus terlindungi hak-hak sosialnya. Dan dengan demikian, bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat yang menekankan pentingnya keberlangsungan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, serta menjamin hak-hak asasi manusia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila juga menekankan pentingnya bahwa proses demokrasi dalam pengambilan keputusan dianggap yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti yang pertama, dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri. Kemudian Pancasila dapat diterapkan juga dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat dengan cara tidak membagi-bagi masyarakat berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Kemudian untuk yang kedua, dalam kehidupan bernegara, Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan bernegara dengan cara memperlakukan setiap warga negara dengan adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan selain itu, Pancasila juga dapat diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan negara dengan cara melakukan musyawarah dan perwakilan yang demokratis sesuai dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian untuk kehidupan berbangsa, Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dengan cara menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia sesuai dengan prinsip jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar yang kokoh bagi kita untuk keberlangsungan dan perkembangan masyarakat, negara, ataupun bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh pelanggarannya. Kita dapat melihat di sini. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia. Baik, dapat dilihat dari video tadi bahwasanya tenaga asing sudah masuk ke Indonesia. Ini merupakan contoh pelanggaran dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena pada kehidupan bermasyarakat dari prinsip Pancasila tadi sudah melanggar dengan adanya tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Itu membuat
sebagai warga pribumi Indonesia akan kehilangan pekerjaan yang seharusnya ia dapatkan. Nah, dengan adanya contoh kasus tadi yang mana tenaga asing sudah masuk ke Indonesia, seharusnya ini menjadi sebagai cambuk bagi pemerintah agar lebih memperhatikan lapangan pekerjaan bagi khususnya anak-anak muda yang baru tamat kuliah ataupun sedang mencari pekerjaan agar difasilitasi dalam mencari pekerjaan tersebut. Karena dengan masuknya tenaga asing tadi sudah melanggar dari Pancasila kita sebagai sistem filsafat, karena pada prinsipnya setiap warga Indonesia kita harus mendapatkan keadilan sosial yang sama, tidak terkecuali, dan harus dilindungi hak-hak sosialnya. Dengan kejadian tadi dapat kita lihat bahwa hak-hak dari warga negara Indonesia, khususnya yang ingin mencari pekerjaan, telah diambil alih oleh warga asing. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikannya. Next, untuk Pancasila sebagai sistem etika. Untuk Pancasila sebagai sistem etika adalah kumpulan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi keberlangsungan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa Indonesia yang bersifat moral dan menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan adanya Pancasila sebagai sistem etika ini, contoh penerapannya pada sila pertama yaitu menekankan bahwa Indonesia memiliki keyakinan dengan keberadaan Tuhan yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Kemudian untuk sila keduanya, prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus diakui dan dilindungi hak-hak asasinya sebagai manusia, serta memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Kemudian untuk sila yang ketiga yaitu prinsip ini menekankan bahwa Indonesia adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, harus dipertahankan dari kesatuan tersebut. Kemudian untuk penerapan ke sila keempatnya yaitu prinsip ini menekankan bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan. Kemudian untuk penerapan sila kelimanya, prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan keadilan sosial yang sama. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat Indonesia, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Pancasila ini juga menekankan pentingnya proses demokrasi dalam pengambilan keputusan yang dianggap terbaik bagi kepentingan masyarakat dan bernegara di Indonesia. Next, kita masuk kepada contohnya. Lanjut untuk penerapannya. Pancasila sebagai sistem etika dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama, kehidupan bermasyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, Pancasila juga dapat diterapkan dalam membina persatuan dan juga kesatuan masyarakat dengan cara tidak membagi-bagi masyarakat berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Kemudian untuk kehidupan bernegara, Pancasila dapat diterapkan kehidupan negara dengan cara memperlakukan setiap warga negara dengan adil, dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk kehidupan berbangsa, Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dengan cara menghormati perbedaan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, sesuai dengan prinsip persatuan Indonesia. Selain itu, Pancasila di sini juga dapat diterapkan dalam mempertahankan kedaulatan dan keberlangsungan negara Indonesia dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika merupakan dasar yang kokoh bagi keberlangsungan dan perkembangan masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Next, ini merupakan contoh perwujudan dari nilai Pancasila sebagai sistem etika. Rikala Sanja, Kadek Miwasatria, Nenten Patilali, Tekenin Swadarman Ibune Maagama. Sawireh Uma Ibune Medampinga. Setata melajah miwah pelayanan,
pakedek pakenyang bareng-bareng. Kadek miwasatria inggih punika kalih anak alit sane mabinayan agama. Kadek anak alit mau agama Hindu, miwasatria anak alit sane mau agama Islam. Rikala sanja, kadek miwasatria nenten pati lali tekening swadarman ipune mau agama. Nah, dapat dilihat dari video ini bahwasanya perwujudan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu di sini khususnya ini video dari daerah Bali, yang mana di sini terdapat mayoritas agama Hindu ataupun Buddha dan juga ada agama Islam. Nah, di video ini terlihat dua orang anak yang melakukan ibadah yang berbeda, tetapi mereka dapat menerapkan nilai-nilai toleransi beragama dan tidak saling menyakiti karena agama, malahan mereka saling mendukung dan bermain bersama untuk keberlangsungan hidup mereka. Kemudian di sini dapat dilihat anak tersebut sesuai dengan kehidupan berbangsa. Anak tersebut dapat menghargai perbedaan yang ada. Dengan keberagaman agama yang ada di Bali tersebut, anak tersebut dapat menerapkan dan mempertahankan kedaulatan yang berlangsung di daerahnya tersebut dengan tidak membeda-bedakan agama ataupun kepercayaan dari temannya. Hal ini merupakan dampak positif dari Pancasila sebagai dasar sistem etika yang dapat diterapkan oleh setiap orang. Dengan adanya Pancasila sebagai sistem etika dapat menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat Indonesia dengan keadilan dan juga kesetaraan dalam penerapannya. Nah, untuk yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Nah, untuk Pancasila sebagai pengembangan iptek dengan cara terdapat 3. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Pengembangan iptek harus diarahkan kepada kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, yang mana contohnya di sini dapat menciptakan teknologi yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia seperti teknologi pengolahan air bersih atau teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kemudian memperhatikan hak-hak asasi manusia dalam perkembangan iptek. Dengan cara iptek tersebut harus memperhatikan hak-hak asasi manusia seperti hak atas privasi seseorang atau hak atas kebebasan berkomunikasi. Contohnya, menciptakan teknologi yang memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi, seperti sistem enkripsi data yang kuat atau sistem pengolahan data yang memenuhi standar privasi yang ketat. Yang ketiga, di sini dijelaskan bahwa menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, dengan perkembangan iptek itu harus diarahkan kepada kepentingan bersama dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan contoh, dapat menciptakan teknologi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di daerah-daerah terpencil atau di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Nah, dengan demikian, penerapan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan iptek harus memperhatikan kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia, serta memperhatikan hak asasi manusia, serta menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya. Ini merupakan contoh pelanggaran dari Pancasila sebagai dasar iptek. Nah, dapat dilihat pada video ini bahwasanya seorang hacker yang bernama Bjorka melakukan pelanggaran terhadap
Pancasila sebagai dasar iptek dengan menghack atau menyebarkan data pribadi dari presiden ataupun data pribadi dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia yang mana data-data tersebut diperjualbelikan dengan bebas di internet. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, kita harus lebih waspada sebagai masyarakat Indonesia dalam melakukan atau menggunakan teknologi. Dan untuk di sini hacker tersebut telah menyebarkan data-data presiden dan menjual bebaskannya demi keuntungan pribadinya sendiri. Nah, dia telah melanggar hak-hak asasi manusia dalam perkembangan iptek. Di sini terlihat pengembangan iptek itu harus memperhatikan hak-hak manusia seperti hak privasi seseorang ataupun hak kebebasan dalam berkomunikasi. Nah, di sini dia telah melanggar bahwasanya dia telah menyebarkan data-data pribadi yang bersifat privasi ke khalayak umum dan memperjualbelikannya demi keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, sebagai pesan bagi pemerintah agar lebih memperkuat sistem keamanan pada bidang teknologi informasinya. Dan untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi, seharusnya pergunakanlah teknologi itu dengan baik. Jangan sampai melanggar ataupun merugikan pihak-pihak lain. Nah, dengan adanya teknologi yang ada, sebenarnya dapat menciptakan kepentingan bersama dan menghargai keberagaman yang ada dan perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan menciptakan teknologi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di sini dijelaskan pada daerah-daerah terpencil ataupun kalangan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, PR bagi pemerintah untuk menyebarkan iptek ke daerah-daerah yang terpencil ataupun ke kalangan masyarakat kurang mampu. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.